Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Oke, jadi sesuai dengan request teman-teman yang banyak sekali bertanya, gimana sih mengatur sesi, Bang? Oke, karena saya belum berani membuat kontennya, itu karena saya belum dapat petunjuk resminya ya teman-teman ya dari helpdesk kabupaten saya. Tapi kali ini saya sudah dapat petunjuknya di grup ini ya. Jadi saya perbesar sebentar. Nah, di sini. Nah, ini ya. Pelaksanaan ANBK jenjang SD itu ternyata dilaksanakan 4 gelombang ya. Jadi gelombang pertama itu 2 hari, gelombang kedua, gelombang tiga, gelombang keempat 2 hari. Ini ya. Jadi yang benar adalah yang ada di web ANBK. Kalau di pos AN itu kan ada 2 gelombang ya. Jadi di web ANBK itu ternyata 4 gelombang. Nah, kita pakai yang di web ANBK, begitu ya. Nah, kemudian peserta sampling setiap SD maksimal, itu 30 yang utama dan 5 cadangan. Pengaturan peserta setiap sesi minimal 1 maksimal 15. Artinya kalau siswanya memang sedikit ya sudah satu sesi minimal satu orang dan maksimalnya adalah 15 orang ya. Tiap peserta ANBK wajib ikut 2 hari. Jadi wajib satu gelombang begitu ya. Kemudian cadangan hanya bisa menggantikan mulai hari ke-1. Jika ada peserta di hari kedua berhalangan hadir, maka dibiarkan saja tidak usah diganti. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ada misalnya hari pertama siswanya berangkat tapi hari kedua sakit atau gimana, ya udah nggak usah diganti, biarkan saja. Begitu katanya ya. Nah, ini untuk pengaturan sesinya teman-teman. Di sini jadi yang pertama adalah satu server 20 klien misalnya ya. Ada 3 SD dengan rincian seperti ini. SDA jumlahnya 30, SDB 20, SDC 25. Ini misalnya ada 3 sekolah yang menumpang di sekolah saya, begitu ya. Nah, maka cara membagi sesinya ada beberapa opsi. Siswa campur juga bisa, teman-teman. Jadi kita campur-campur misalnya sesi 1 15 untuk SDA, kemudian sesi kedua 15 SDA, kemudian gelombang kedua, kita pilih gelombang kedua ya, karena gelombang satu berarti kan, sudah dipilih untuk sekolah A semua nih. Gelombang kedua kita pilih lagi sesi satunya untuk SDB. Nah, sesi keduanya karena SDB itu jumlahnya 20 berarti kurang 5 nih, ya. Ditambah 10 dari SDC, begitu ya. Nah, ini berarti 15 anak, kemudian gelombang ketiga cuma satu sesi saja karena sisanya itu yang dari SDC 15 anak, gitu ya. Atau bisa dibuat seperti ini, nanti kita atur di webnya, kita tunjukkan ya. Jadi kita atur seperti ini, opsinya gelombang satu sesi satu sekolah A, sesi 2 sekolah A, 15 15, artinya 30 anak. Tentunya ini berjalan selama 2 hari ya. Kemudian gelombang kedua, itu sesi satu sesi 2 8 anak dan 7 anak. Untuk sekolah B, karena jumlahnya itu ini harusnya jumlahnya 20 berarti mungkin di sini harusnya 10 dan 10 ya teman-teman. Ini mungkin Pak tuduh salah ketik ya, harusnya ini 10 10 karena sekolah B-nya itu 20 ya, 20 peserta gitu ya. Nah, untuk gelombang ketiga itu bisa 13 dan 12, artinya satu sekolah atau pelaksanaannya itu bisa selama 4 hari begitu. Nah, di sini saya perjelas juga ya, saya perjelas, berarti Pak kalau boleh tanya nih, misal siswa ikut 30 anak, ini misalnya sekolah yang mandiri ya, ada 30 anak. Bisa dijadikan 4 gelombang dan 2 sesi per hari. Artinya menghitung komputer klien bisa dengan cara seperti ini, 30 anak dibagi 8, karena kan pelaksanaannya 4 gelombang dan 2 sesi, maksimal kan 2 sesi per hari. Jadi minimal komputernya adalah 30 dibagi 8 itu berarti sekitar 3, sekian ya, artinya kita bulatkan ke atas menjadi 4. Nah, kalau 4 ini berarti ditambah satu dan ini ya, disuruh jangan lupakan komputer cadangan nggih. Nah, artinya ya sudah, kita harus tambahkan satu komputer cadangan jadi minimal itu 5 komputer. Jadi keputusannya
satu sekolah itu minimal 5 komputer, begitu ya. Minimal 5 komputer jika pesertanya 30. Nah, jadi untuk menghitung berapa sih komputer yang harus kalian punya begitu ya. Jadi di sini menghitung komputer itu adalah jumlah siswa dibagi 8. Lalu hasilnya bulatkan ke atas plus 1 untuk cadangan. Nah, ini berarti untuk menghitung jumlah komputer yang harus kalian punya ya, teman-teman ya. Oke, sampai di sini berarti sudah lah ya, kita skip saja. Ini untuk penghitungan jumlah komputer yang dipunyai. Oke, sekarang kita bagaimana sih mengatur sesinya? Jadi untuk mengatur sesinya kalian ke menu asesmen nasional, kalian ke pengaturan sesi. Nah, di sini ya. Nah, yang pertama sebelum masuk ke pengaturan sesi itu kalian ke komputer prodoktor, pastikan di sini sudah ada ya. Sudah ada datanya, punya kliennya berapa. Klien itu artinya komputer yang bisa dipakai, bukan jumlah anak yang mau ikutnya, tapi komputernya yang mau dipakai itu berapa atau punya berapa begitu untuk yang dipakai ya. Di sini kebetulan sekolah ini punya 15, ini saya pinjam akunnya ya, SD Negeri 1 Tunjung Harapan. Tenang, saya nggak utak-atik, pokoknya saya hanya untuk konten saja. Nah, kalau sudah ada komputer proktornya, maka kalian ke pengaturan sesi. Di sini, itu sekolah ini punya data siswanya itu lengkap. Jadi ada 35 data ya. Yang 5 ini cadangan. Nah, yang cadangan ini kita tidak perlu atur sesinya. Kita cukup mengatur yang 30 ini. Kita hanya mengatur sesi yang utama saja. Begitu ya. Jadi caranya adalah seperti ini, teman-teman, ya. Yang pertama kita pilih komputer proktornya. Kalau cuma ada satu ruang ya, maka kita pilih satu saja seperti ini ya. Kemudian gelombangnya, mau ikut gelombang berapa? Gelombang 1K, gelombang 2K, gelombang 3, gelombang 4, begitu ya. Ini tergantung siswa ini mau ikut gelombang berapa, begitu ya. Nah ini, ya gelombangnya kapan, ya ini, gelombang 1, gelombang 2-nya kapan, lihat saja di web, di pos AN ya. Ini gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4, begitu. Nah, kalau sudah pilih gelombangnya, kalian atur si anak mau sesi berapa, begitu ya. Jadi tinggal dimasukkan saja, misalnya ini anak sesi 1, berarti hari keduanya juga diikutkan sesi 1 saja. Nah, karena ini sekolah, sekolah ini punya 15 komputer dan pesertanya 30, maka ini cukup satu gelombang saja. Jadi misalnya ini ikut gelombang 1 semua sudah selesai, karena apa? Gelombang 1 kan berarti 2 hari ya, 2 hari jadi satu sesi 15 anak, sesi kedua 15 anak, makanya jumlahnya jadi 30, maka sudah melaksanakan semuanya. Begitu teman-teman ya, jadi intinya seperti itu. Kalau untuk ngatur sesi, itu saya sarankan hari pertama dan hari kedua sama. Hari pertama satu, ya hari kedua saya sarankan satu. Jadi ini untuk SDN Tanjung Harapan saya sarankan berarti sesi ke-1 15 anak, sampai di sini, sampai Rania ya. Kemudian Rizky itu mulai sesi ke-2, sampai nomor 30 sesi ke-2. Karena satu sesi itu 15 anak ya berdasarkan ini teman-teman, pengaturan sesi berdasarkan komputer proktor. Jadi kesimpulannya satu sesi itu, adalah sejumlah komputer klien. Jadi kalau komputer kliennya kalian punya 5, ya sudah satu sesi berarti 5. Kalau komputer kliennya kalian punya 10, berarti satu sesi 10 anak. Kalau komputer klien punya 7, berarti satu sesi 7 anak. Begitu ya, teman-teman ya. Jadi itu cara ngatur sesinya ya, tinggal kalian atur saja siapa di sini, siapa yang mau ikut sesi 1, sesi 2, sesi 3 dan gelombang berapanya ya tinggal dipilih saja begitu ya. Misalnya ini, sekolah ini SD Tanjung kan punya 30 anak nih, dia cuma punya komputernya itu cuma punya 10, berarti harus ikut 2 gelombang, karena gelombang 1 itu untuk 20 anak, gelombang keduanya untuk yang 10 anaknya, begitu ya teman-teman ya. Seperti
Itu, karena intinya satu gelombang adalah 2 kali jumlah klien ya. Kita perjelas, satu gelombang berarti jumlah siswa yang ikut adalah 2 kali jumlah klien. Karena ya ini, karena 2 sesi. Begitu ngaturnya ya, karena 2 sesi. Jadi kalau, kalian punya komputer 7, berarti dalam satu gelombang cuma bisa untuk 14 anak. Kalau ada sisa anaknya ya berarti diikutkan di gelombang kedua, ya begitu ya. Jadi intinya seperti ini, satu sesi adalah sejumlah komputer klien, kalian punya berapa. Kemudian satu gelombangnya adalah jumlah siswa yang ikut adalah 2 kali jumlah klien. Kalau di sini kliennya 10 berarti satu gelombang adalah untuk 20 anak, begitu ya. Jadi nanti dalam pengaturan gelombangnya di sini dihitung ya, gelombang satu berapa anak. Jadi saran saya tentukan gelombang satunya siapa dulunya ikut gelombang satu, begitu, gelombang satu siapa saja, nanti diatur. Nah, kalau udah gelombang satu udah diisi semua, atur sesinya. Ini yang gelombang satu sesi satu siapa, begitu ya teman-teman ya. Ini intinya saya menjelaskan seperti itu. Untuk masalah milih dan ngisinya ya tinggal kalian klik-klik saja, begitu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Mohon maaf jika penjelasannya kurang detail, nanti saya yang ilustrasi ini saya letakkan di deskripsi video, begitu ya. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya terkait mengatur sesi ANBK untuk SD, baik yang menumpang atau ditumpangi. Kalau yang menumpang berarti yang ngatur adalah sekolah yang ditumpangi, kalau yang mandiri ya atur sendiri. Begitu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel Ngapak Media. Saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.